Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dengan NIM L1A119079 dari kelas M003 Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tebang rumpang atau yang biasa disingkat dengan TR. Tebang rumpang pertama kali diakui secara luas tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P11 Menhub 2 2009 dan Peraturan Dirjen BPK Nomor P96 BPHA 2009. Tebang rumpang adalah pemanenan yang dilakukan berdasarkan kelompok pohon di dalam bentuk rumpang. Rumpang adalah bentuk ruang terbuka hasil dari penebangan kelompok vegetasi yang berbentuk melingkar berukuran 1-2 kali tinggi pohon tepinya. Tebang rumpang atau gap simulation system merupakan salah satu sistem silvikultur alternatif yang berlandaskan permukaan alam dan unit perlakuan terkecil tegakan berupa rumpang-rumpang yang terikat oleh unit jalan sarat. Adapun tujuan dari sistem tebang rumpang, yaitu tujuannya adalah peningkatan produktivitas tegakan hutan tidak seumur melalui tebang dalam kelompok dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam rumpang untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari pada hutan alam produksi bekas tebangan di areal IUPHHK atau KPHP. Tebang rumpang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, kompromi antara ekologi dan ekonomi. Yang kedua, yaitu mudah dalam pengendalian pengawasannya. Ada 6 prinsip-prinsip dalam tebang rumpang. Yaitu yang pertama, yaitu sistem silvikultur tebang rumpang dilakukan pada tegakan tidak seumur atau unfinnable stand. Yang kedua, yaitu teknik pemanenan dengan tebang kelompok atau rumpang secara teratur dan tersusun dalam satu jaringan jalan sarat yang menuju ke satu TPN. Unit manajemen terkecil adalah TPN. Rumpang sebagai unit perlakuan dalam sistem silvikultur mempertahankan keanekaragaman hayati yang terdapat dalam kawasan tersebut serta menciptakan ruang tumbuh optimal bagi permudaan. Yang selanjutnya yaitu ketentuan umum dalam tebang rumpang. Yang pertama yaitu blok tebangan, yaitu lokasi tebang tahunan yang merupakan 1/35 luas areal pengolahan atau unit manajemen setelah dikurangi kawasan lindung dan tidak efektif. Yang kedua, rumpang adalah lokasi penebangan. Luas rumpang yaitu 1000 sampai 2500 meter kuadrat atau selebar 1-1,5 kali tinggi pohon tepi. Dalam anak peta bisa terdapat 10 sampai 40 tegakan. Jarak antar rumpang sekitar 100 meter. Yang terakhir yaitu ACC berdasarkan luas areal, bukan berdasarkan riap tegakan. Pembagian luasan dalam blok. Pembagian luasan dalam blok yang A 40-60% merupakan kawasan produksi yang terdiri dari 40-50% tegakan rumpang dan 40-50% tegakan utuh. Yang B 20-50% kawasan lindung yang terdiri dari 10-20% lembah, sungai, dan rawang dan 20-30% daerah berlereng curam atau besar dari 40%. Adapun tahapan kegiatan dalam tebang rumpang, yang pertama yaitu penataan areal kerja atau PAK, yang kedua pembukaan wilayah hutan atau PWH, yang ketiga risalah
rumpang, yang keempat pembuatan rumpang, yang kelima pembinaan rumpang, yang keenam pemanenan, dan yang ketujuh perlindungan dan pengamanan hutan. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu tahapan kegiatan dalam tebang rumpang. Yang pertama yaitu penataan area kerja atau PAK. Pekerjaan dilakukan secara efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Kegiatan PAK dilakukan untuk menata areal ke dalam blok lingkungan dan peta tahunan berdasarkan RKUPHK. Satu peta kerja di dalam tebang rumpang adalah satu TPN dengan jaringan jalan sarat dan rumpang-rumpang yang didukungnya. Kegiatan ini dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. Yang kedua yaitu pembukaan wilayah hutan atau PWH. Prinsip efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Perencanaan yang pertama yaitu buat rencana lokasi base camp, TPK, TPN, pondok kerja, dan lain-lain. Yang kedua yaitu buat rencana jaringan jalan sarat pada setiap TPN, rencana jalan utama, dan jalan cabang. Yang ketiga yaitu plotting semua calon rumpang untuk tahun berjalan atau RO dan calon rumpang untuk setengah umur daur berikutnya pada jaringan jalan sarat. Siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil risalah. Tahapan yang ketiga yaitu risalah rumpang. Prinsipnya yang pertama, risalah rumpang dilakukan di dalam calon-calon rumpang tahun berjalan atau RO pada setiap jaringan jalan sarat. Dilakukan sebelum penyusunan usulan RKTUPHK. Yang selanjutnya yaitu tahap perencanaan. 1. Siapkan peta rencana TPN, jalan sarat, dan plotting rumpang hasil kegiatan. Yang kedua, siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil risalah. Yang keempat yaitu pembuatan rumpang. Prinsipnya yang pertama pemanenan dengan tebang habis pada setiap rumpang. Yang kedua, memanen semua pohon kecuali anakan pohon-pohon dari pohon primer. Yang ketiga, efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Tahapan yang kelima yaitu pembinaan rumpang. Ditentukan waktu kegiatan berjalan kecuali sudah bisa dari awal. Kegiatan pembinaan rumpang ditujukan untuk memberikan ruang tumbuh optimal bagi individu pohon terbaik. Pembuatan trase jalan utama dan jalan cabang. Membuat peta serta menghilangkan individu pohon atau vegetasi lain. Pemanenan seluas 100-1000 hektar dengan menggunakan batas alam yang menaungi pohon terbaik. Kegiatan ini dilakukan dengan sungai, trase jalan, atau punggung bukit. Tahapan yang keenam yaitu pemanenan. Pemanenan dilakukan di setiap rumpang menggunakan luas yaitu 1000-2000 meter kuadrat, diameter yaitu 1-1,5 meter, tinggi pohon setiap tebang habis pada daur tebang yang telah ditentukan tepi. Jumlah pohon dipanen 3-8 pohon. Jarak antar riap yaitu yang lebih dengan tidak membuat TPN dan jalan sarat baru. TPN jalan kurang dari 100 meter, celahnya merupakan TU. Sarat dan rumpang sebagai satu kesatuan yang permanen. Penebangan pembalakan potensi dihasilkan 300-600 meter kubik per hektar. Semua jenis berdiameter 20. Tahapan yang ketujuh yaitu perlindungan dan pengamanan hutan. Perlindungan dan pengamanan hutan ditujukan untuk pohon yang berdiameter di atas 50 cm. Perlindungan dan pengamanan dari kebakaran, perambahan, perapihan rumpang, atau mematikan sisa-sisa pohon dari pencurian hasil hutan.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk dalam rumpang. Biasanya pohon ini sudah dicatat, memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.